sebuah kerajaan bernama Kerajaan Da, hiduplah dua orang putri yang cantik jelita. Putri yang pertama bernama Chandra Kirana. Ia dikenal baik hati dan sangat disayangi oleh rakyatnya. Sedangkan putri yang kedua bernama Dewi Galuh. Ia dikenal pemarah dan sangat iri kepada kakaknya Chandra Kirana. Pada suatu hari, Kerajaan Da kedatangan pangeran muda dari kerajaan Kauripan bernama Pangeran Inu Kertapati. Ia berniat meminang salah satu putri Raja Kertamata. Lihatlah dirimu, Pangeran Inu. 10 tahun yang lalu, kau masih seorang anak kecil yang gemar bermain. Sekarang kau sudah gagah perkasa. Raja Kertamata, bagaimana kau bisa membandingkan diriku yang dulu dan sekarang, Raja? Sudah jelas akan berbeda. Tentu, Pangeran, dalam surat ayahandamu menulis bahwa kau akan memilih sendiri calon istrimu. Sekarang lihatlah kedua putriku. Adakah di antara mereka yang kau sukai? Siapakah putri yang mengenakan gaun merah jabu itu, Raja? Dia adalah Chandra Kirana. Apakah Pangeran menyukainya? Ya, aku memilihnya, Raja. Aku akan menjadikan dia sebagai permaisuriku. Tawa Raja Kertamata pun terdengar. Ia sangat senang karena putrinya akan dinikahi oleh Pangeran Inu, di mana masa depan putrinya akan terjamin. Sementara itu, Ratu dan Dewi Galuh terlihat tidak senang. Bagaimana bisa Pangeran itu lebih memilih Chandra Kirana daripada aku? Tenangkan dirimu, anakku. Ibunda akan memikirkan cara untuk memikirkan Chandra Kirana. Ratu, Tuan Putri, Bapak mendengar bahwa di kami bukit ada seorang putri cantik. Mungkin dia bisa membantu. Dukun itu, kau benar, anakku. Pergilah ke tempat dukun itu dan mintalah ia untuk memikirkan Chandra Kirana. Baiklah, Ibunda. Saat tengah malam tiba, Dewi Galuh dan Deyanya keluar dari kamar dengan mengendap-endap agar tidak tertangkap oleh pengawal yang sedang berjaga.
Dengan berbagai akal cerdik, mereka tiba di kediaman sang dukun. Apa yang membuat seorang tuan putri yang terhormat datang ke tempatku ini? Berikan aku cara untuk menghilangkan Chandra Kirana agar aku yang menggantikan dia menikahi pangeran ini. Itu adalah hal yang mudah, Tuan Putri. Campurkan ramuan ini ke dalam minuman, maka ia akan berubah menjadi seekor keong, dan dia akan kembali normal ketika dia bertemu dengan orang yang dia cinta. Bagus, ini akan membuat Chandra Kirana pergi untuk selamanya. Mentari telah terbit sejak 2 jam yang lalu. Terlihat Chandra Kirana sedang duduk bersantai sembari melihat taman bunga yang indah ditemani oleh suara gemericik air dari sebuah sungai yang mengalir. Dewi Galuh datang dengan seteguk minuman yang dibawa oleh Dayangnya. Kakak, kau sedang apa? Aku sedang melihat bunga adikku. Kemarilah. Aku membawakan minuman yang sangat berkhasiat. Cobalah kakakku. Dayang pun menuangkan minuman itu ke dalam cangkir dan menyajikannya kepada Chandra Kirana. Tanpa curiga, Chandra Kirana meminumnya. Dan siapa sangka, ia kemudian berubah menjadi seekor keong emas. Chandra Kirana, kini kau telah berubah menjadi seekor keong. Lalu, bagaimana bisa kau menikahi pangeran? Tenang saja, aku yang akan menggantikanmu. Selamat tinggal, Chandra Kirana. Di tepi sungai ada 2 orang yang sedang mencuci pakaian. Panggil saja nenek dan putri Rani. Nek,
Kemudian ia membawanya pulang. Kau sangat cantik ya. Tinggallah di sini. Aku akan merawatmu dengan baik. Aku akan meladang buku sebelum malam. Baiklah, Nek. Ayo. Kemudian nenek dan Putri Rani pergi ke ladang untuk bertani. Lalu Canda Kirana berubah ke wujud manusia. Ia merasa harus berterima kasih karena mereka sudah menolongnya. Jadi ia membereskan rumah dan memasak makan siang bersama nenek dan Putri Rani. Kalian telah menolongku. Aku akan membalasmu. Tanpa Canda Kirana sadari, nenek dan Putri Rani sudah kembali dari ladang. Alangkah terkejutnya Putri Rani mengetahui ada yang sedang memasak di dapurnya. Siapa kau? Mengapa kau di sini? Tunggu, aku bisa menjelaskannya. Lalu Canda Kirana menceritakan semua yang terjadi pada dirinya. Sementara itu, Dewi Galuh mengadu pada raja bahwa Canda Kirana menghilang. melarikan diri. Jangan sembarang bicara, Ratu. Pangeran Inu, pergilah cari putriku dan bawa ia pulang bersamamu. Aku yakin dia tidak akan bertindak gegabah. Baiklah Raja, aku akan membawa putrimu dan calon istriku kembali. Pangeran Inu bergegas keluar istana. Ia mencari ke seluruh penjuru negeri, namun tak kunjung menemukan keberadaan calon istrinya
Pangeran, kita sudah mencari selama berhari-hari, namun tak kunjung menemukan keberadaan sang putri. Sabarlah pengawalku. Aku yakin kita pasti menemukan Putri Chandra Kirana. Bagaimana caranya? Pangeran, lihatlah itu, ada seorang agak tua. Permisi, Dad, apakah kau melihat seorang tuan putri di sekitar ini? Apakah kalian sedang mencari keberadaan Putri Chandra Kirana? Bagaimana kalian bisa mengetahuinya? Pangeran akan menemukannya jika mengikuti alur sungai tepat di sebelah rumah di sana. Terima kasih, Dad. Setelah berterima kasih pada sang kakek, Pangeran Inung pun mengikuti arahannya. Lalu, benar saja dia tiba di sebuah rumah. Pengawal mengetuk pintu dan berteriak. Permisi, ada orang. Lalu pintu pun terbuka dan menampakkan seorang gadis cantik. Ya, ada apa Tuan? Apakah di sini ada seorang tuan putri? Apakah yang Tuan maksud Putri Chandra Kirana? Ya, apakah dia di sini? Putri Rani masuk ke dalam rumah dan kembali dengan membawa nampan yang berisikan keong emas. Putri Rani meletakkan nampan itu ke tanah.
Dan betapa terkejutnya Pangeran itu saat yang emas itu berubah menjadi Chandra Kirana. Putri Chandra Kirana, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Ini semua ulah dari Galuh, Pangeran. Ia menginginkan ke dalam sungai menuju seekor keong. Lalu aku ditemukan oleh putri Rani dan Heri. Dan kutukan ini hanya akan hilang jika aku bertemu dengan orang yang aku cintai. Pangeran itu merasa sangat sedih tentang apa yang sudah menimpa calon istrinya. Ia menggenggam kedua tangan Chandra Kirana dan berkata dengan lembut, Jadi seperti itu, semuanya sudah baik-baik saja, istriku. Kau jangan takut, mari kembali dan melaporkan semua kejahatan Dewi Galuh kepada raja. mereka pun kembali ke kerajaan dengan selamat. Lalu Chandra Kirana mengatakan semua yang terjadi kepada raja. Mendengar itu, Raja Ketamarta sangat marah. Dewi Galuh, kau sungguh keterlaluan. Kau mencelakai saudarimu sendiri. Itu sangat tidak pantas. Aku melakukannya karena aku benci padanya, Ayahanda. Dari kecil, kau selalu lebih memilihnya daripada aku. Aku juga putrimu. Lantas, atas dasar apa kau lebih memilih dia untuk menjadi istrinya? Mengapa bukan aku? Semua yang dikatakan oleh putriku itu benar adanya, rajaku. Kau selalu menomor-duakan Dewi Galuh. Apa karena Chandra Kirana adalah anak dari ratumu terdahulu? Alasan? Bagaimana mungkin seorang ayah tidak mencintai putrinya sendiri? Kalian berdua akan dikurung di Istana Selatan. Renungkan kesalahan kalian sampai aku menemukan pasangan yang cocok untuk Dewi Galuh. Tidak bisa begitu, Ayahanda. Kau sangat tidak adil padaku. Suamiku, tunjukkan sedikit saja belas kasihanmu pada Dewi Galuh. Ia telah banyak menderita karenamu. Pangeran Wijaya. Ia adalah suami yang dipilih sendiri oleh Raja Ketamarta Dewi Galuh. Chandra Kirana dan Pangeran Hindu juga turut menghadiri pernikahan ini setelah tiba di kerajaan Anda 3 minggu yang lalu. Ini adalah kunjungan pertama mereka setelah pernikahannya.
dan hubungan mereka pun juga ikut membaik. Sutradara, stage manager, stage manager, skenaris, tata panggung, tata suara, Tata rias. tata rias, tata busana, narator, 1, 2, 3, Kak.